Aku Dina, anak ketiga. Aku Dita, anak kedua. Dan Aku Dada, anak pertama. Kembali lagi di Nadinet. Halo guys, kembali lagi bareng-bareng kita. Gimana kabarnya? Long Kita weekend sehari nih, banget. Kita long weekend. Iya, kalian pada kemana? Ya Allah, jalanan tuh bener-bener deh. Gua tuh Lowong. Hah? Lowong. Di Jakarta lowong banget, cuman kayaknya orang Jakarta semua ke Bandung, lihat berita-berita Ya kayaknya orang-orang Jakarta tuh semua pada ke Bandung. pada ke kota-kota lain, Jawa Barat dan lain-lain. Kita mau girl trip jadi nggak jadi Iya, ya deh. kita Ya Allah, batalin. crazy. That's because kita kayak Minggu depan juga, 2 minggu lagi juga soalnya Idul Adha, libur panjang iya, lagi. betul. Ayo. Tapi ya untuk yang liburan, selamat menikmati liburan kalian. Betul sekali. Kalau di jalan macet, tonton YouTube kita biar terhibur. Tapi ya gue ngeliat berita-berita di Indonesia tuh kayaknya lagi nggak baik-baik aja. Terus kayaknya tapi rakyat kita kayak slow aja, kayak jalan-jalan aja gitu. Gue tuh kadang-kadang suka mikir deh, gila kalian tuh ngerti gak sih kalau itu? Mungkin itu cara mereka bertahan di tengah kegilaan Iya sih, mereka bener kali. sih. Iya. Tapi tuh gue jadi kayak pemerintahnya tuh jadi kayak ngerasa ini baik-baik aja tuh nggak boleh gitu. Gue tuh nggak pengen. Cuman kan sama Indonesia kan ya negara paling nggak pedulian banget. Dulu lah bahagia. Santuy bet. Oke. Kita jadi mumbling dan di awal. Kita kembali ke corner kita di Ngobrol yuk. Ini kayaknya lagi jadi corner favorit kita banget karena banyak banget ternyata yang gue pengen omongin ke kalian. Actually gue sih pribadi yang pengen gue omongin ke kalian. Nah, untuk di episode kali ini gue tuh pengen ngomongin tentang perlakuan buruk seorang istri ataupun suami yang bisa dilakuin ke pasangannya. Tapi ini gak bakal dark yang literally kayak mukul atau gimana karena gue pribadi gue ngerasa kayak kita semua alhamdulillah punya suami yang luar biasa baik, yang benar-benar kayak sangat menyayangi kita, nggak pernah jahat sama kita gitu. Jadi makanya kita mungkin nggak bakalan begitu relate sama yang benar-benar kayak dark. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar pengen gue diskusiin tentang emang menurut kalian pribadi tuh apa sih hal yang paling buruk menurut kalian yang bisa dilakuin sama pasangan, either itu suami ke istri ataupun vice versa gitu. Jadi without further ado, let's start. Oke, jadi buat pertanyaan pertama aku, menurut kalian Mbak Dina apa sih? Iya adik. Menurut kalian apa perbuatan buruk yang paling buruk buat kalian seorang suami ke istrinya? Jadi apa hal buruk menurut kalian yang bisa dilakuin sama seorang suami ke istrinya? Kalau gue pribadi sih KDRT sih. Itu udah satu hal yang amat sangat. KDRT-nya yang mukul gitu. Yang mukul, yang pokoknya jangan mukul deh, kayak pokoknya yang kasar dikit itu udah satu yang udah harus yang nggak ada pemikiran panjang gue bakal ninggalin siswa KDRT gitu ya kan. Gue punya anak, terus dia nyiksa gue di depan anak gue yang anak gue akan pelajari gitu. Jadi kalau mau gue sih KDRT sih. Gitu. Kalau Nuna pribadi apa Nun? Kalau gue bikin istrinya ngerasa sendirian walaupun Itu juga. Jadi kayak asik sama dunianya masing-masingnya. Iya. Gitu sih. Gue tuh kemarin sempat baca lo ngomong kayak gitu, gue jadi inget. Jadi gue tuh suka banget di TikTok tuh ada namanya threadizen. Jadi tuh di mana tuh thread. Jadi yang kayak Instagram tapi kayak Twitternya itu threadizen. Nah di situ tuh ada seorang suami yang cerita, dia bilang kayak gini, gue tuh ngerasa kehidupan gue pribadi baik-baik aja, istri gue juga nggak pernah minta apa-apa, tapi gue pernah waktu itu pulang malam, jadi anak-anak gue udah ya seperti biasa, karena biasa mungkin jam 9, jam 10 pasti istrinya udah tidur. Nah tapi tuh dia pas buka pintu satu malam, dia tuh kaget ngeliat istrinya nangis. Dia ngerasa kayak kita lagi nggak ada masalah loh, si suaminya, POV suaminya bilang kita lagi nggak ada masalah loh, tapi istrinya tuh nangis yang benar-benar geru-geru. Dan pas ditanya dia bilang kayak gue capek, gue ngerasa sendirian, kayak gue mungkin itu kita sebagai working mom ngerti, cuman mungkin bakal direlate lagi sama Mbak Nana tuh yang benar-benar kayak literally nggak keluar rumah, nggak gimana. Menurut lo Nun, ngerasa sendiriannya tuh contohnya kayak gimana Nun? Kalau gue ya ngerasa sendiriannya itu kalau misalnya tuh semua tuh harus gue yang serba pikirin, walaupun mungkin dia habis gue bilang yang tolong cuci piring dong, nah itu tuh dia baru cuci piring. Nah kalau menurut gue itu tuh kayak ngerasa
sendirian kalau kayak gitu, karena gue pengen dia jadi partner gue yang tanpa harus gue perintah gitu kan. Tapi sedangkan kebanyakan suami-suami tuh kayak harus tunggu dulu komen yang ini di mana, ini di mana, ini di mana gitu kan. Oke, aku ngepel tapi pelnya di mana, sabun pelnya di mana gitu kan. Ini rumah lo juga loh. Iya benar, sih. iya benar. Ya nggak sih? Kayak gitu, itu tuh yang bikin kesendirian. Tapi kalau misalnya kita ngomong kadang-kadang suka, ya tapi kan aku kerja, tapi kan aku gini, tapi kan aku gitu. Nah itu mental load lagi. Iya Iya makanya. benar. Dikasih beban lagi ke istri gitu. Gue gak mau mikirin kayak gitu-gitu. Rela lo partner gue bukan pesuruh gue gitu. Iya sih, benar. masuk akal juga gitu. Iya, Benar. kayak gitu. Kalau menurut gue hal yang paling buruk yang bisa dilakuin seorang suami ke istri apa ya? Kayaknya gue relate sama Nana, menurut gue Dina juga. Apa ya, benar-benar ya bikin kita ngerasa sendirian sih. Jadi benar-benar kan, soalnya kita tuh di rumah, apalagi buat ibu rumah tangga gitu kan, ngobrol tuh kita kayak penting gak sih, kayak Iya, ngobrol-ngobrol butuh sih. hal-hal nggak penting gitu. Dan kita tuh pengennya cuman didengerin aja sih sebenarnya. Kayak kita kan sukanya meracau ya, perempuan itu kan sukanya meracau. Dan sebenarnya kenapa banyak, lo tau kan banyak meme kayak suaminya ngasih masukan, ternyata istrinya nggak gunain ngikutin gitu. karena sebenarnya Kita cuma pengen didengar sih. iya betul, karena sebenarnya kita tuh udah punya jawaban atas permasalahan kita gitu. Cuman kalau kata si psikolog siapa namanya, si yang Dahlan Islan apa pokoknya adalah itu perempuan deh, dia tuh bilang kayak kita tuh processing masalah kita dengan cara diomongin, dan karena kita ngomong kita tuh bakal dapet jawaban atas itu. Jadi benar sih, jadi kayak benar-benar harus ngerasa Ya, nggak tapi didengar sendirian, bikin ngerasa sendirian, nggak ngerasa didengar, itu sih hal yang paling Gue buruk. kalau emang cerita ke suami sih emang karena rata-rata gue belum punya jawabannya gitu sih. Jadi gue Cuma pengen tahu dia update tentang tapi misalnya kalau gue ada masalah gue cerita atau apa ya, gue juga pengen tahu Kira-kira ilmunya dia masukannya tuh kayak apa. gimana. Terus kalau maksud gue Iya. itu masuk Karena akal, laki-laki tuh gue benar-benar bakal- logika banget, kayak dia tuh benar-benar kayak cuman ngomong, oke, jadi masalahnya ini, berarti kamu maunya ini dong, berarti harusnya kamu ngelakuin hal ini ya. Oh iya ya, Kadang-kadang terus kita kayak kan gitu, kayak terlalu lebih kita tuh ngebawa pakai perasaan kan. banget sih perempuan itu. Jadi Iya gue kadang benar. kalau emang gitu emang minta kasih tau gue harus ngapain nih gitu. Kalau gue pribadi sih gitu. Iya sih, benar juga sih. Kalau gue lebih kadang-kadang tuh cuman pengen ngeluh aja. Aku tuh pengen ngeluh aja gitu. Jadi ya pada akhirnya pasti suami gue bilang kayak, jadi kamu mau apa? Enggak, aku nggak mau apa-apa. Aku udah tahu jawabannya apa. Aku tahu harus ngapain. Cuman aku mau didengar aja gitu. Cuman makanya kalau seandainya punya suami yang nggak mau ngedengerin kita, terus kayak ngomongnya apa tuh kayak, udah gue capek. Udah, itu hal yang sangat menyakitkan sih menurut gue. gitu ya. Iya, Iya. betul. Nah, sekarang kalau seandainya gue balik, kira-kira hal apa yang menurut kalian yang paling buruk dilakukan seorang istri kepada suami? Oh, ini gue nggak ngerti. Soalnya kita harus butuh POV POV dari laki-laki, iya betul. Soalnya kita Cuman kan kalau juga nggak menurut bisa- lo gimana? apa ya kalau maksudnya kalau gitu, karena kita nggak tahu isi kepalanya mereka kan. Iya. Nah, kalau Nuna gimana? Kalau menurut lo gimana, Nan? Kalau menurut gue karena tugas istri yang sampai bikin dikutuk malaikat cuma satu, yaitu nolak suami diranjang. sih, benar. Karena itu kita bakalan selain dikutuk malaikat, berarti kan Allah udah ngasih tahu ini tuh nggak boleh banget lo lakuin gitu sebagai istri. Iya, betul. Jadi menurut gue itu sih yang itu Dan- itu emang bikin suami sedih nggak sih? Dan itu kayak logika seorang laki-laki tuh kayak simple banget gitu. Pokoknya kalau nggak dimasakin, ya udah, pokoknya perutnya dipenuhi. Ya soalnya mama kan Lanjut, dulu Nana. mama juga pernah ngomong kan kalau punya suami itu cuma perlu 2. Di dapur kita jadi koki, di ranjang kita jadi pelacur gitu. Yes. Maksudnya kasarnya ya kenyangin Iya, benar. itu suaminya gitu. tapi berhubung zaman sekarang makanan bisa di GoFood, Jadi ya udah jadi yang nggak bisa digantiin cuma itu doang. ya udah kita Iya, goyang-goyang aja di kasur. Sebenarnya bisa juga, tapi diganti juga sama kita. Nggak boleh. itu malah zina. Iya. Gimana? Jadi tugas kita cuma gini, ayo mas gitu aja. Joget aja. So, kalau untuk ngebahas poin itu nggak bisa. Iya sih, benar. Iya, Tapi nggak bisa kalau ngomong atas dasar even kita Iya. kenal suami kita lebih dalam, tapi kan kita juga iya, nggak tapi bisa. kan kita juga bisa maksud gue tuh kita ngeliat kayak,
ih gila nih cewek Kalau jahat denger banget cerita sama lain suaminya, gitu. kok Kalau bisa drama sih drama. dia Oh, kayak iya, tapi gitu kan sama kadang kan suaminya. seorang cowok kan tingkat itu kan juga beda-beda gitu. Oke, kita kan Iya. juga beda. Jadi kayaknya gue nggak bisa komen kalau soal itu sih. Ya. Tapi kalau Nggak menurut gue ya, ngurusin kali ya apa-apa gitu kan. kalau menurut gue sih enggak ngedukung suaminya sih, maksudnya kayak ngedengerin, maksudnya kayak cowok juga kayaknya perlu didengar, maksudnya Jangan cuma nuntut. Tapi iya yang- jangan cuma nuntut, ngedengar juga gitu kayaknya tuh kalau seluruh dunia nggak maksudnya dia tuh harus punya kayak dia Satu harus support ngerti system. kalau seandainya istrinya di rumah tuh support gue apapun yang terjadi gitu. Hmm. Itu sih sebenarnya sih yang paling ini kalau menurut aku. Jadi kalau seandainya bisa juga. Bisa. Kalau gue nggak tahu deh kalau suami gue apa ya. Ntar tanya dia deh. tanya Tanya Valdi tanya aja. Abang Pali. Oke, terus hal yang nggak bisa kalian maafin. Tadi Kalau kan ya udah. ya oke. Kalau yang nggak bisa dimaafin kayaknya belum. Kayak belum tadi Sama sih aja sih kalau jadi menurut sama gue. kalau menurut lo kayak Iya. KDRT Kalau gue sih KDRT, selingkuh. banyak ya dek. Iya. Saya hal-hal yang kayak gitu. Iya, kalau Duna gimana? Kayak gitu. Sama Jadi aja kan? maafin aja Iya. deh. Sama aja Duna nggak sih? maafin aja. Iya, udah selingkuh. Iya, benar. Pernah, tapi udah lupa kalau gue sampai sekarang tuh Wow, udah bener-bener nggak crazy. sama sekali aja Debak. sorry gitu. Duna, lo mau dimasukin yang mana seneng ngomong Iya itu? nggak apa-apa lagi, Oke. kayak bener-bener itu tuh udah bener-bener Suatu nggak- yang something nggak is ada- not a nggak big ada deal lagi bekasnya gitu. Udah sama gue sama Adam juga ngebercandain itu malahan kayak bener-bener gak ada hard feeling It's not a sama big sekali. deal gitu, Wow. jadi ya udah. Deal at all gitu. Selalu terlewat cool sih Nun. Iya, lo cool banget lo Ya, tuh. soalnya kan cerita selingkuhnya itu ya anggap aja cuma sama kayak Iya, pacar oke, gitu. kan kayak Iya. nggak ada ininya, soalnya si ceweknya juga kan akhir-akhirnya kayak endingnya kan kayak minta duit ke gue gitu, jadi kayak benar-benar Yes, gak iya. bekas sih. Iya sih, soalnya emang ceweknya juga Cuma ada. cewek Iya. kayak Selingkuh nggak uang tahu. aja gitu. Ya, tapi jujur li kayak buat gue selingkuh tuh nggak bisa dimaafin sih. Nun. Gue tuh literally kayak mungkin Tapi mungkin maksudnya jadi maksudnya gue tuh ngeliat Nuna tuh kayak gila ya Nuna cool banget iya, tapi gitu. Gue maksudnya tuh bener-bener balik kayak, balik lagi sih, maksudnya sekarang kita juga udah punya anak, maksudnya pemikirannya juga selingkuhnya tuh gimana dulu gitu loh. Apa dari teman kerja atau emang yang udah lama-lama bertahan gitu, itu juga sebetulnya bisa Iya. jadi bahan pertimbangan juga sih. Tergantung orangnya sih sebetulnya. Lo maksudnya lo mau Iya, lihat dari poin mananya nih, mau lihat dari apanya sih gitu. Ternyata dari awal pacaran terus nikah gitu gue punya definisi selingkuh yang beda gitu. Dia selingkuh sama gue kalau dia nutupin sesuatu sama gue, terus benar-benar tuh yang benar-benar nggak ngasih tahu sesuatu itu ke gue sama sekali, nutupin itu gitu, dan terlibat perasaan kalau misalnya cewek gitu. Iya, ya makanya kan mas gue yang terlibat Kalau perasaan. gue kemarin tuh kayak minor banget. kecil banget lah gitu. Itu masih pas lagi kejadian tuh kayak wah gila gitu, tapi kalau udah ngelihat balik kayak masa lalu kayak Flashbacknya bagus gitu. sekali. wow. Ya kalau gue sih ya mungkin nggak bisa dimaafin, tapi gue harus ngeliat juga dulu sih, maksudnya bisanya tuh karena dia bisa gitu kenapa, atau kita juga bisa kayak mungkin gue yang salah atau apanya kayak gitu-gitu sih. Soalnya kalau gue pribadi satu hal yang nggak bisa gue maafin yaitu selingkuh apapun itu sih. Soalnya kayak Soalnya kalau suami gue pertama lo kenapa ada di kondisi keadaan kayak gitu, kedua kenapa harus kayak gitu, kenapa jadi maksud gue kayaknya sebenarnya suami gue juga nggak ngerti, kamu mesti lihat case by case nya dulu, apalagi sekarang kita udah punya anak. Tapi gue dengan gue yang sangat keras kepala ini gue kayaknya enggak gitu. Iya. kalau Makanya gue tuh ngelihat Nuna, ngelihat Dina ngomong kayak itu, oh apa gue yang terlalu, apa Mbak Nana yang ini terlalu mungkin lo cool. belum sempet belum pernah ngerasain posisi itu kali Mbak. Aduh jangan sampai Iya kan maksudnya kita Iya. kan nggak bisa langsung terlalu ngejudge suatu. Iya, tapi lo bilang kayak tadi lo sendiri bilang, Iya. maksudnya si Valdi kan juga nggak pernah gimana terus lo juga ada di posisi, terus lo bisa ngomong kayak gitu, maksud Iya, gue maksud apa gue apa gue karena yang gue- terlalu over karena atau gue gimana? sekarang tuh udah ngelihatnya tuh coba untuk di POV lain gitu. Bagi kan gue punya anak juga gini-gini. Maksudnya soalnya pun Valdi sendiri yang ngomong dari awal pacaran tuh satu hal yang nggak bisa
dimaklumin itu selingkuh karena itu kan udah maksudnya udah nyangkut perasaan Tapi kalau orang. seandainya perempuan itu selingkuh dia pakai perasaan guys. Kalau Iya, laki-laki tuh dia kalau bisa cuman kayak dia tuh cuma bisa buat berhubungan. memenuhi kebutuhan badannya dia Iya, kok. nah makanya gue Gitu. ngerti POV-nya Valdi yang bilang kayak lo nggak boleh selingkuh soalnya kita tuh emang literally selingkuh pakai hati. Ya makanya gue Wak. bilang selingkuhnya itu niat nggak kayak emang dari teman kerja selingkuh jalan bareng bla 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 segala macem Dan gitu habis loh. ketahuan itu dia bakalan kayak apa gitu sih Mak. Ya, kalau gitu. menurut gue sih gitu ya. Jadi kayak Gue emang gampang maafin karena Adamnya tuh yang bener-bener berubah, terus yang bener-bener langsung kebuka gitu. kebuka apa langsung pokoknya langsung beda gitu, dan dia tuh kelihatan banget usahanya buat mempertahankan hubungan kita gitu. Iya, Kalau iya. yang nggak cuek kayak sebelah mata, nggak yang nganggep ya udah kita udah selesai, nggak kayak gitu. I see. Jadi mungkin kalau emang kejadian lagi mungkin baru kayak langsung udah gitu. Iya. Jadi kayak oke gue ngasih lo kesempatan tapi kayaknya Ya, gitu sih. ya tapi Mungkin poinnya jadi tuh ngeliat point of view-nya tuh beda gitu. Tapi semoga aja sih enggak. Tapi ya Iya. gue mencoba untuk lebih iya, bijak gue aja. soalnya emang buat dari anak. awal kayak sebelum kita nikah tuh, sebelum akad gue cuma minta satu sama dia, jangan selingkuh. The minute you are doing it and I know it, it's going to be end for the both of us. Tapi gue emang dulu No commitment. pernah ada kayak perjanjian gitu sama Valdi. Di saat salah satu dari kita ketahuan selingkuh, kita pisah tapi terus nggak boleh ngeliat anak gitu loh, ngerti nggak? Oh ya. Itu sih. Nah, itu kan misalnya awal-awal nikah. Tapi kan kalau kita mikirin ke sini-sininya kan ya kasihan anaknya lah, tetap kayak gitu kan. Nah, makanya menurut gue pemikiran gue tuh lama-lama berubah. Iya. Karena gue juga asalnya udah ada anak kan. Jadi kayak harus lebih matang kayak gitu. Gue juga nggak tahu sih, tapi Iya. obrolannya sama Valdi sekarang juga dia kayak ya Iya, kalau mau bisa well. pisah tapi nggak boleh nutup hubungan bapak anak Iya. dan ibu anak kayak gitu-gitu. Iya, Jadi iya, emang berubah aja dari awal nikah pemikirannya yang lovely tapi sekarang ya lebih ke realitasnya begini, gini Iya. kayak gitu, jadi lebih Ya tapi gue masih dengan satu hal yang soalnya gue tuh ya tapi nggak membenarkan. iya gue tahu, Ini cuman tuh gue juga. ngerasa kayak gue ngebayangin suami gue senyum sama cewek lain kayak dengan tujuan lain selain ya udah kayak beramah tamah seperti orang lain, terus dia senyum ke kayak gue nggak bisa deh, gue tuh orangnya tuh bener-bener kayak teritorial banget deh, kayak enggak deh gue nggak bisa, tapi ya oke. Next guys, nanti kalau gue overthinking nih. Oke. Terus Nih, apa batasan apa batasan kalian bisa menerima perlakuan buruk dari suami kalian? Jadi kayak oke, lo bisa gue maafin, oke ini kayaknya lo udah keterlaluan, itu batasannya apa menurut lo, Non? Dek, Apa ya? ada nggak lo kayak Kayak ujian nih jawab pertanyaannya. kayak lagi ngerjain soal ada nggak Batasannya batasannya? Gimana ya? Susah nggak sih? kayak Kalau susah kita next aja sih. kalau gue sih batasannya after kejadiannya itu dia kayak apa iya, gitu. maksudnya kalau emang lo bener-bener kayak mau bener-bener berubah dan ngulangin saya kayak fine aja. Tapi kalau kayak I see. pokoknya kalau ada satu kesalahan yang dilakuin oke gue maafin, tapi kalau keduanya masih ngelakuin kayaknya udah gitu. Oh iya. Jadi kan katanya kan setiap orang bisa dapat kesempatan kedua. Oke, gue kasih, tapi kalau emang di kesempatan lo selanjutnya lo kayak gini ya udah gitu. In Iya, game benar, gitu benar. aja kalau gue Ya, sih. betul, setuju sih. Soalnya kayak capek ngulangin perdebatan yang sama gitu loh. Iya, betul. Gitu kalau gue. Gue juga setuju sama Nuna bilang gimana aftermath-nya. Iya, Terus kalau lo juga bilang ngelihat aftermath-nya itu bisa kayak diulangin lagi atau enggak. Lo nggak dengerin kita nggak sih gitu. Apakah itu juga berpengaruh sama kayak handuk-handuk basah yang ditaruh di kasur? Kalau pernikahan gue gak pernah ngedebatin handuk basah sih. Oke. Sama, soalnya dia langsung menaruh di tempatnya. Malah kadang gue yang begitu gitu. I see. Oke. Biasanya kan kalau naruh apa tuh bisa nggak sih narik baju nggak usah berantakan? Bisa. Kalau itu kan soalnya kan pasti dilakuin terus-menerus ya, wah. Kalau Maksudnya gue sih sereceh paling itu iya sih. perdebatan kecil sih. Iya. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah sering berantemin hal yang sama sih. Soalnya gue udah banyak ngalahnya gitu. Kayak soal ngerokok, udah soal lain-lain gue udah banyak ngalah nih. Maksudnya gue bilang sekali, gue sih berharapnya sekali aja gitu, nggak ada yang pengulangan yang sampai gue marah sama hal yang sama. Gue udah paling benci, dan Valdi tahu gue marahnya bisa kayak gimana gitu. Gue tuh udah ngomong udah ngomong sekali, masa lo nggak ngerti sih? Gue tuh nggak ngomong sama Kafil gitu. Jadi dia Oke. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan personal gue, literally benar-benar personal banget sih, ini nggak benar-benar yang gimana.
gue sama suami gue adalah pasangan dengan selera humor yang 180 derajat beda banget. Gue tuh bener-bener kayak ibarat kata nih ya, Mas Surya tuh selera humornya tuh bener-bener kayak selera Indonesia pada umumnya gitu loh. Kayak bener-bener yang receh-receh, yang hahaha. Gue tuh bisa kayak ih apa sih, ih lucunya apa sih gitu. Jadi at the point sampai gue ngerasa kayak, sayang kayaknya kamu semenjak nikah sama aku, kamu gak begitu bersinar seperti kamu sebelum nikah sama aku deh. Karena kayaknya tuh setiap dia pengen ngebercandain tuh kayaknya apaan sih saya gitu. Gue tuh menurut kalian tuh gimana sih, maksudnya jadi kayak gimana ya, caranya lo tuh sama pasangan kalian kalau bercanda gimana? Apakah kalian ngerasa kalau maksudnya kayak suami tuh kayak nerima kita, maksudnya gimana gitu, ngerti gak sih maksud gue? Iya, selera humornya kan. Kalau gue sih mencoba untuk tertawa sih. Maksa ya. Iya. Enggak, maksudnya kayak Selama gue ngerti jokesnya, gue bakal ketawa sih, Mbak. iya, sebenarnya gue juga kayak at the moment tuh ya oke, lucunya di mana gitu. Jadi kayak jadi kayak dia tuh kayaknya tuh terlihat nggak gitu ya sih, well, kalau apa gue terlalu jahat ya, maksudnya kayak Enggak sih, kalau menurut gue lebih sering aja ngelakuin hal bareng gitu. Iya. Lama-lama bakalan Sama gitu. kok jokesnya. Kalau misalnya lo nih nonton film komedi gitu, lo nonton aja paksa, lo suka gak suka, dia suka gak suka, Iya, dia kayak paksa harus. nonton gitu. Iya. Bareng-bareng ngelakuin hal sesuatu gitu. itu kayak gue Lama-lama jahat sama bakalan suami gue ada di situ sih. kesamaan kok itu. Iya, kayaknya Gue gue sekarang pernah ada di fase itu Iya, soalnya kayak candaan Valdi tuh yang gue nggak suka. Kalau emang ada candaan yang menurutnya bukan canda sih, kayak hal yang menurut dia lucu tapi menurut gue nggak lucu, gue langsung kayak ngomong itu nggak terlaluan gak sih, kayak gitu-gitu. Itu tuh gue ngomong, tapi kayaknya nggak usah diulang nggak sih, gitu-gitu. Kayak candaannya Teratan Muslim, tau gak? Iya. Kan dia bikin mutan-mutan gitu tuh. itu Mas Nah, Surya itu kan- seneng banget kan nonton Valdi itu, gila ketawa sih. kan sama itu, terus gue ngomong kayaknya itu lucu, tapi kayaknya nggak harus Iya, setel di kan? depan aku nggak Kan sih? iya Kayak- kan, yang kayak gitu-gitu. Iya, loh, nah yang kayak kalau gue udah kenapa kasih tau sih? gitu, suami gue tuh nggak bakal ngelakuin itu lagi di depan gue, karena dia tahu gue bakal ngomel. Iya, Jadi maksudnya- daripada candaan yang menurut dia lucu jadinya iya, nggak asik. nah karena itu tuh lo ngerasa kayak ih suami gue tuh kayaknya terlalu. Tapi kita bisa cari candaan lain, Iya sih, hal-hal yang gitu bisa kan, lucu bisa lagi gitu. gitu. Maksudnya gue tuh soalnya ngerasa kayak suami gue tuh, lo tau lah deh, maksudnya suami Iya, gue tahu, kan tahu. teman-teman kuliah kita gitu, kayak dia Iya, tuh gue kalau ngerasa kali dia gitu tuh kayak sih. lebih gloomy gitu loh, kayak kamu dulu sebelum nikah sama aku kamu bahagia banget. Dia tuh bener-bener bisa beda banget depan temannya sama depan gue. Maksudnya apakah itu adalah hal yang Nah, baik kalau gue gitu sama menurut suami gue itu, pengen mulut nanya. gue kan emang rada cablak kan, Hmm. ya kayak bercanda-canda gitu. Gue tuh sama dia kayak punya perjanjian, kalau emang lawakan gue keterlaluan, terima aja kalau misalnya di depan umum, kayak gitu ketawa. Oh, Itu tapi gini nanti emang dia- kayak gini, terus kalau Valdi ketawa di depan teman-temannya, gue ada di situ, gue juga kayak saling ngedukung. Oke, Tapi oke, lihat oke. afternya di belakangnya, kayak itu kayak bercandanya terlalu ini dengeng, lain kali Iya, kayak kayaknya- kayak kayaknya- kemarin kan gue beli bakso, terus abangnya tuh kayak ngomong, abang baksonya ngomong panas, nunggu saya kalau mau beli satu, beli pakai mangkok gue aja gitu. Terus gue bilang kan, enggak kok, yang beli banyak, dan gue emang nggak mau pakai mangkok gue bang, males nyucinya, gue ngomong gitu. Tapi panas gini-gini, ngademnya di rumah, apa perlu ke kamar gue ngadem. Nah kali itu di depan kata abangnya tuh kayak gitu-gitu, tapi di belakang gue diomelin, itu keterlaluan, lo ngapain nyuruh abang. Tapi kan kadang kan mulut gue tuh asal keluar aja tanpa dipikirkan. Nah kayak gitu sih, jadi sama-sama kayak gue sih baru gue minta maaf ya gini, tapi nggak gitu ya bercandanya, aku nggak seneng. Aku menunggu kamu di depan abangnya nggak enak katanya. Iya sih. Kadang candaan gue malah yang kalau menurut gue tuh yang lebih keterlaluan. Kalau Valdi tuh Oke. ya bercandanya kayak gitu tuh, yang Teratan Muslim gue sampai berantem loh. Iya, kayak Kalau yang Teratan Muslim itu gue nunggu ada ceritain ke gue pakai omongan dia sendiri. soalnya dia tuh lihat orangnya kayak gimana tuh, gue enggak, soalnya dia nontonnya di samping gue dan dia ketawa-tawa kan, terus gue bilang lucu deh. Iya, kayak apa sih kan Ya jahat maksud gue emang mungkin dia maaf ya, orang-orang itu ingin menerima diri dia, tapi kan dan maksud dia gue maksudnya dia juga konsen ada di video itu, dan mereka pasti expect tapi banget. kalau jujur pribadi gue itu tuh keterlaluan. ya kan. Gue nggak bisa nerima itu sama sekali. Iya, makanya gue tuh kayak
apa gue keterlaluan ya sama Mas Surya, apa gue Iya, kayaknya itu gue gitu. mesti memperbaiki diri Tapi sih. kalau emang dia ngomongin itu sama temen-temennya, gue nggak pernah ngeganggu sih. Iya Ya, jadi maksudnya gue biarkan juga dia. dan gue juga selalu kayak ngasih mau ngobrol, mau main sama teman, oh ya udah silakan gitu. Cuman Iya. gue tuh ada di mana kadang-kadang maksudnya gue kayak aduh ini candanya kok kayaknya nggak nyambung banget ya. Cuman itu saat kita berdua gitu, dan gue ngelihat banget suami gue kayak oh nggak lucu ya, jadi sedih gitu. Kalau yang ini aja deh, candaan cowok tuh kalau WhatsApp kan stiker banyak yang jorok-jorok tuh. Iya. Itu gue marah loh, terus gue hapus-hapusin kata dia, ini kan cuma bercanda, tapi gue nggak suka. Iya. Gue gak relate lagi gitu. Gue kesel banget. Kan Iya, jadi gue bingung gitu. Kadang gue hapusin, gue bilang jangan kek, Iya, jangan kamu kayak gitu. ngapain, Jadi kan cuma candaan sama cowok tapi nggak lucu. Iya, Gua makanya kayak gue gitu. tuh ngerasa kayak makanya gue tuh nggak pernah lihat handphone suami gue Ya, anak gua tuh literally. kalau ngeliat handphone ini tuh astaga, nih stiker kadang Iya. gue hapus-hapusin, tapi ada lagi. Dan gue percaya banget sama dia gitu, gue percaya Mas Surya tuh nggak bakal gimana. Cuman gue ngerasa juga kalau gue ngeliat ini kayak gue banyak hal yang bakal gue marah, tapi menurut dia tuh enggak, ini biasa aja. Iya, Jadi lucu maksudnya katanya, gitu. daripada itu gue mencoba buat oke ini Ya kan, kehidupan dia gitu. candaan yang kayak gitu kali. Iya. Kata Vali sih, gue terlalu sensitif. Iya, Misalkan dia kan? begitu kan cuma emang tuker-tukeran. Tapi gue ngerasanya tuh kayak Masih hadir. ya enggak, emang soalnya kebanyakan juga stiker-stiker cowok gitu sih Mbak. Tapi gue ngerasa Iya. kayak ini tuh kayak gue tuh Apa ngeliatnya sih? aneh, jijik gitu loh. Iya. Gue kan selama ini cuma ngeliat titik cowok suami gue, kok tiba-tiba ada titik lain gitu. Gitu maksudnya. Stiker-stikernya tuh nggak gitu-gitu nggak sih, orang lagi duduk terus celananya robek terus itunya kayak gitu-gitu. Terus gue kayak lu tuh nemu itu di mana gitu. Kan gue ngeliat handphone lu, gue jadi ngeliat titik orang. Sedangkan gue selama ini ngeliat titik lo doang. Astagfirullahaladzim. Iya, hal-hal yang kayak gitu tuh. Nah Iya. kalau itu emang itu kita bisa berdebat tuh. Oke. Jadi gue selama akhirnya nggak pernah mau ngebuka chattingan dia sama temen-temennya lah. Pagi grup-grup tuh kan, kalau di grup udah yang adalah cowok tuh emang gak bakal bisa gitu dirubahnya. Tapi iya. lucu, seneng banget Iya gitu ya, makanya. Terus kemarin gue juga ada nemuin beberapa pertanyaan gitu kan, yang gue kirim ke kalian semuanya. Terus gue tuh penasaran banget sama gimana ya pasangan kita tuh ngeliat kita satu sama lain gitu kan. Makanya gue kemarin tuh ada ngirim berapa kali sih guys? Ada berapa banyak? 7. Coba kita bacain satu persatu, terus biar kita dapat POV dari suami kita, mereka tuh nganggap kita kayak gimana. Dia tuh ngasih kita pertanyaan mulu guys, kayak ujian Mbak Dita tuh. Kalah Gue ujiannya tuh segitu penasarannya itu out of love ya guys, out of love, curiosity. Iya, kayak lagi ujian guys. Oke, apa deh pertanyaannya kemarin tuh? Pertanyaan pertama, lu lah. Iya bacain, aku lupa, ini nggak ada di sini, aku cuma beberapa doang yang aku tulis. Aku cuma tulis jawabannya. Coba apa pertanyaannya? Kalau kita lagi belanja, terus tiba-tiba aku hilang, kamu bakal pertama kali cari aku tuh di rak yang mana? Ya jadi ini pertanyaannya buat referensi, ini pertanyaannya dikirimin ke suami-suami, ditanyain ke pasangan-pasangan kita, terus nanti ini mereka bakal jawabin jawaban yang dikasih sama suami mereka gitu ya guys. Jadi Coba kalau pertanyaannya kamu gitu. pertanyaannya apa pertama? Terus Jawabannya apa? Jawabannya cari kerak buah dan sayur, karena aku tahu kamu bakal lebih lama milih di situ. Saya kalau milih buah lama, Sehat imbang banget kan. ya Wak ya. Saya kalau ke supermarket ngeliat buah banyak tuh gue excited gitu loh. Oh, Ngerti nggak sih? lu biasa kalau belanja di mana deh? Tip top. Tip top, oke. Tip top is the best. Tip Top Lagunya Muslim. Gitu. Banyak kayak gitu lagi. Iya, kalau dia tuh muslim Mbak. Kalau lu apa Nun? Karena dia tuh pasti megang daftar belanjaan ya, dia bakalan nyari berikutnya gue bakal nyari apa kira-kira. Ya, Wow, lebih very rasional. logical. Suami gue Jawaban suami gue dong. Aku bakal cari kamu di food court. Kalau di situ ada tukang es, jualan es teh Solo atau es teh Tongji, kamu pasti ada di sana gitu kata dia. Wow. karena dia tahu karena kita Gue pecinta suka teh. banget es teh sih. Gue tuh waktu lagi hamil, gue tuh literally sampai bidan gue sama objin gue juga bilang kayak, Bu, Kurangin bu. ibu tahu kan, ibu Gila, nggak Bu. boleh minum teh kalau lagi hamil. Itu adalah 9 bulan paling langsa gue, karena gue bener-bener nggak. Jadi literally abis melahirkan, suami gue nanya mau apa, please
please. ST is the best. ST is the best. Oke, next question. Kalau aku punya label peringatan atau warning label, kira-kira tulisannya bakal apa? Coba Nuna dulu. Apa ya, gue lupa. Oh enggak. Perlu gue dengerin ya iMessage lo. Bener gue dengerin message lo gak? Ayo. Apa ya, gue lupa beneran. Oke. Kalau Valdi jangan diajak ngobrol, ntar nyaman. Iya. Alay banget dia. Kalau Mas Surya Oh, bilang, kalau Mas Adam ngobrolnya awas anjing galak. Oh iya. Iya kan? Gua nggak dengerin soalnya Mas Adam ngomongin gitu, awas anjing galak. Mas Surya bilang kayak handle with care. Asik. Barang pecah belah. Anaknya mudi, Iya. gampang. Barang pecah belah nih guys. Ajar gue. Pertanyaan selanjutnya. Apa satu hal yang kamu nggak bakal kasih tanggung jawab itu ke aku? Nuna apa Nun? Jangan bilang lupa lagi Nun. Jangan sampai Dina yang ingat Nun. Nuna naruh Kayak, please. barang di mana? Nyimpen barang Di mana? Ya Allah, pelupa banget Aisy kalau Kalau Valdi angkat yang berat-berat, contohnya galon, soalnya orangnya kecil. Ya Allah, lu nggak pernah sosok kuat gitu Ya, gue kan kalau beli galon kafil gitu kan, sini aku yang ngangkat, jangan taruh situ aja gitu. Karena gue pengen ngebuktiin gue tuh kecil-kecil, wah ada rai gitu. Aisy. Kalau Mas Surya adalah check out barang. Jadi karena menurut dia tuh check out barang ataupun makanan. Jadi dia tuh selalu bilang, gue selalu sering bilang, aduh aku pengen makan ini nih, aduh aku pengen beli barang itu, tapi nggak pernah di check out guys, nggak pernah dibeli, cuma diomong doang. Makanya kata Mas Surya, nggak sih, aku kalau kamu pengen apa mendingan aku langsung beliin, kalau nggak kamu bilang bahwa nanti aku beliin, kalau nggak nanti aku yang beliin. Pokoknya soalnya kalau kamu yang bilang, kamu nggak bakalan pernah check out. Gue tuh ngerasanya tuh kayak ya Allah sayang banget gak sih duitnya. Tapi kalau boleh jujur, Mbak Dita emang tesnya tuh kadang di bawah rata-rata. Iya sih emang gue tuh kalau Pemilihan dia tuh yang penting mahal, tapi tuh kayaknya enggak itu tuh enggak, gue tuh bagus. gue Bisa beli 3 kali lipat. Iya. Jadi Dengan sebenarnya harga yang kita keluarin dengan untuk beli barang kita tuh kita bisa beli yang lebih bagus dan lebih itu yang anak kesel juga. iya betul, emang. karena gue tuh biasanya beli barang kayak Ini mending kasih duitnya aja. kemarin aja gue beli apa kayak sepatu itu kayak 1 juta gitu kayak Iya, tapi pas gue mau pinjem gue kayak apa ini tuh nggak bagus banget gitu. Jadi kalau katanya Dina, Mbak, terus gue tuh juga ngerasa kayaknya tuh makanya semenjak gue menikah gue ngerasa kayak aduh gue tuh kenapa gue sedih banget karena gue tuh nggak bisa nyuri bajunya dia lagi guys. Karena biasanya gue tuh setiap kerja, tapi alhamdulillahnya karena gue nggak kerja ya, cuman nggak kerja keluar cuman gue tuh setiap jadi tuh mau pergi kerja gitu kayak ini baju yang dia pakai, misalnya nih ini baju yang dia pakai di hari Senin, dia bakal pakai you dari best Selasa. believe gue bakal pakai itu di hari Selasa karena gue tahu aku suka gitu. Kalau gue tuh bau-bau gitu ya. iya karena Alhamdulillah kita nggak pernah keringetan, Mbak. gitu. Iya. Nah makanya tuh gue tuh kayak makanya gue juga bilang sama Mbak Nana gue kasih lo duit deh Nun, lo beliin gue baju kayak Nun. Gue tuh Iya. literally tuh bener-bener makanya gue nggak suka check out guys karena gue tapi kadang memang diharuskan gitu karena sebenarnya gue juga kalau mau belanja tuh kayak suami bilang beli nggak harus sampai digituin sama suami gue baru gue mau Kalau beli. kita mah enggak, kita yang harus bilang ke suami beli ya yang nggak Don. Astagfirullahaladzim. Stop, paket lagi ya Allah apa lagi gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa alasan yang selalu aku sebutin kalau aku malas ngelakuin sesuatu? Oke. Apa alasan yang selalu aku sebutin? Apa yang Alasan kalau lagi ngapain kalau gue sama Nuna jawabannya sama. apa? Pegal. Capek Badan aku lagi nggak enak. kalau kata Kalau suami gue selalu kayak gitu. kalau kata suami gue nggak pernah punya excuse buat nggak ngelakuin apa-apa, cuman gue selalu lupa disuruh. Jadi kadang-kadang sayang tau ngambilin ini, iya oke, terus gue balik lagi mana ininya, oh iya lupa. Gue sama Nuna sama, makanya pas gue kemarin dengerin, gue udah kasih balik, pas sama banget. Saya kira kalau ini bisa tolong ini nggak? Dan aku nggak enak. Kayak kali Apalagi kan gue punya asam lambung kan, nggak perut aku lagi nggak enak sakit. Oh ya udah oke aku aja. Maaf ya padahal gue asik. Kebanyakan sih kalau ngajak anak main. Ini kafenya bentar keluar, aduh badan aku capek. Ya kan Nun, gue sama sama Nuna di sini. kayak gue paling beda sendiri ya guys. Ya ampun. Kalau hubungan kita sekarang itu kayak cuaca, kira-kira apa? Gue mananya juga jawabannya sama, mendung. mendung karena Gue pas
dengerin punya Mbak Nana, gue kayak kok gue sama jawabannya. Kalau Valdi bilangnya mendung, mau hujan tapi nggak jadi karena lagi banyak kebingungan. Kayak Kafil berhenti nggak ya terapinya atau kayak gitu, bingung nggak. Terus gue bilang kan, aku mau nonton dibikin tapi mahal, sayang nggak sih uangnya. Jadi kayak banyak hal yang maju mundur aja. Maju mundur. Ya, terus mendung ya kayak Mas hujan. Surya juga bilangnya mendung, cuman dia bilangnya kayak banyak liburan, cuman kita gak punya uang buat jalan-jalan. Iya, kayak gitu. Jadi kayak maju mundur, jadi mendung nih, mau hujan apa enggak sih gitu. Jadi mendung ya guys. Iya. Nggak panas, nggak ada hot-hotnya tuh nggak ada ya. Nggak ada, kita nggak tegowo gitu. Udah nggak tegowo lagi. Kalau kamu ngejelasin diri aku ke terapis, kamu akan mulai dari mana? Aku lupa lagi Nun jawabanmu. Apa? Jawabannya ada. Ingat Dia dong bilang Nun, please gini, Nun. Oke. Kebanyakan childhood trauma. Iya benar ya, benar. Kebanyakan calon Kalau trauma. tadi bilang dia nggak ini sih, nggak bakal ke terapis, jadi dia nggak tahu mau ngejelasinnya apa. Iya. Cuman kalau Mas Surya bilang kayak Dita moody banget sih, dia tuh bisa tuh yang kayak satu jam baik-baik aja, tiba-tiba tuh dia yang bisa diem terus ngambek, terus gue yang bingung dia tuh lagi kenapa nih orang nih, jadi kayak jalannya harus kayak hati-hati, kayak wandering gitu, jadi dia kayak ngomong Iya, gitu. makanya kalau kali gitu kayak aku nggak tahu siapa kayak Too many childhood trauma. Oh my god, Soalnya jadi kayak di crazy. Oh my Terus god. sekarang dibebanin ke gue ya teh. Lo tau kan kenapa gue ke terapis? Gue gila karena masa kecil anak orang lain. Astaga, naga ya bikin ampun. aku trauma. Lo ngerti gak sih aku kenapa begini? Iya. Aku juga gak ngerti ngejelasin diri aku gimana. Saya tuh ngomongnya sering banget gue sama suami gue. Terus kata balik, harus kayak gimana? So cute. Terus pertanyaan terakhir, kalau aku telepon kamu dari penjara, kira-kira menurut kamu aku di penjara karena hal apa? Aduh, masa lo ya Nabrak orang. lagi belajar naik motor atau mobil Lagi di bawah. belajar. Ayo. Iya sih. Iya, gue juga panikan banget sih, dan gue tuh kenapa gue tuh nggak pernah pengen naik motor atau naik mobil sendiri, karena gue tuh nggak suka ngerasain kayak gue tuh deg-degan, gue tuh itu tuh unnecessary, karena menurut gue tuh punya pilihan nggak ngerasain itu semua, jadi mendingan gue nggak usah ngerasain itu sama sekali, jadi udah gue mau jadi precious passenger aja. Dibonceng pun gitu ada yang nyari, gue langsung Oh my Ya, god. kalau gue belajar naik motor, gue juga bilang kan gue gak mau digonceng Mbak Dita, mending Mbak Nana deh. Mbak Nana seenggaknya lebih bisa tenang, kalau Mbak Dita enggak udah. Tapi aku udah membaik kok guys. Kalau aku jawabannya kritik pemerintah. Prabowo Nadiem Makarim. Iya sih, benar-benar. Kalau Mas Surya bilang gue karena kamu pasti ditipu sama orang. Kayak segitu bodohnya gue mungkin menurut suami Tapi kalau gue. gitu yang penipunya lah yang masuk penjara. Enggak, tapi maksudnya kayak dia kan, kita kan nelfonnya kan dari kantor penjara tuh, maksudnya dia bilang mungkin gue jadi korbannya, kan bisa juga korban tuh nelfon dari penjara, kan bisa juga. Jadi menurut Mas Surya gitu. gue pasti ditipu sama orang. Gue nggak tahu itu hal baik atau hal buruk, apa dia sarkas atau gimana, gue nggak ngerti kayak itu. Tinggal bilangnya terlalu bodoh gitu. Ya ampun. Tapi Tapi nggak ngelihat, bodoh juga sih. tapi ngelihat suami-suami, Iya. tapi ngelihat suami-suami kita ngomongin kita kayak lucu banget, seru banget ya. Dadah aja. Aduh, semoga aja kita tidak memperlakukan mereka terlalu buruk. Karena literally bener deh, maksudnya indahnya pernikahan itu ya kayak gitu, maksudnya ya mungkin kita bakal ngebully satu sama lain, cuman kita juga bisa mencintai satu sama lain gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh banyak banget kayak perlakuan buruk yang kayak KDRT, selingkuh, dan gue tuh literally ngerasa sedih banget gitu loh. Kenapa sih kalian tuh bisa indah loh, maksudnya makanya gue Kenapa nggak inget saat kalian pertama kali ketemu? betul, makanya gitu, gue tuh kayak, ngerasa kayak gue hal ini tuh ngegelitik banget sama gue, tapi gue pengen lihat dari POV yang lain, which is kita, karena sebenarnya yang gue bilang dari awal, kita tuh nggak relate sama yang kayak KDRT atau gimana. Cuman yuk para suami dan istri, kita tuh bisa loh, maksudnya inget semangat kalian pas lagi jatuh cinta yang bilang kayak aduh aku nggak sabar nih mau Ketemu nikahin kamu kamu, kira-kira nanti kita punya anak berapa ya, kayaknya aku ngerasa dunia aku tuh bakal baik-baik aja deh kalau selama ada kita kamu. bareng-bareng. Itu yang diinget lagi kalau seandainya kalian ngerasa benci banget gitu, karena kalian tahu kan ada setan sendiri tuh si Dasim yang emang tugasnya tuh buat ngancurin pernikahan, karena pernikahan itu ibadah, jadi pasti ada setannya. Maksudnya coba kalian selalu ingat gimana kalian pengen akhirnya nikah. Gue pengen kalian selalu ingat semangat itu, Semangat supaya awal-awal ketemu. betul buat Enggak. Emosi membaranya itu. iya, buat saling mencintai. Dan kalian tuh dulu
awalnya tuh cuma jatuh cinta dan kalian bisa akhirnya sampai nikah, yuk semangat terus gitu biar sampai akhir hayat, terus juga bisa dipertemuin sama Allah di surganya nanti gitu. Dan kasihan anak-anak kita, mereka tuh nggak pernah minta buat lahir gitu, jadi makanya jangan sampai anak tuh jadi korban. iya gitu. Jadi makanya guys, para suami, pada istri, jangan bilang kayak saling nunjuk kayak lo tuh gara-gara lo, enggak guys, kita tuh dari awal tuh udah tim gitu. Jadi kalian tuh jangan lupa gairah kalian pas lagi mencintai tuh jangan sampai hilang. Kalian tuh harus jangan lupa semangat kalian tuh pernah ngejalanin. keringetan bareng kayak gitu. Iya, kayak gimana kalian keringetan bareng. Astagfirullahaladzim. Iyalah, kalian Iya. pernah berbagi keringat entah itu di masalah atau di mana gitu. Iya gitu. Jadi buat kalian, ayo kita semangat buat pasangan suami istri. Maksudnya jangan terlalu fokus sama buruknya, fokus sama baiknya terus gitu. Ya kadang sih gue pribadi ya bersyukur lah, masa di tengah gilanya ini ya masalah rumah tangga gue cuma satu, uang gitu. Iya, ya kan? iya, Awal sih kayak berat, tapi lama-lama ya uang, cari aja gitu, jangan didebat-debatin gitu. Terus selama gue sama Valdinya sama-sama kuat, sama-sama ya ada satu sama lain, kayak uang mah gampang lah, bismillah aja gitu. Punya Allah gitu. Kalau Iya, gue gitu. di hubungan gue sih jadi kayak ya maksudnya lakuin hal-hal yang menurut orang mungkin childish, kayak Mbak Nana ngejemput suaminya pulang dari bus, terus dia Iyalah. jalan pegangan tangan. Tapi kan malah do it guys, if itu that's kan. okay for you, if is that helping your relationship with your spouse or your husband, do it. I mean like kalian tuh jangan terlalu fokus ngeliat sama ke rumput buruknya, orang. jangan terlalu ngeliat keluar tuh kayak gimana gitu, jangan fokus sama perilaku buruk yang dilakuin suaminya atau sama lain gitu sih. Sebenarnya itu sih makanya kenapa gue pengen buat Jangan episode terlalu, ini. kalau gitu. sekarang tuh kayaknya terlalu banyak ngeliat hubungan orang sih. Itu sih, Iya, ngapain sosial sosial media. media. Jadi kayak si itu begini, si ini begini, itu tuh udah yang Ya, berhenti ngebandingin diri kalian gitu. kayak maksudnya. pasti kan lo punya sesuatu hal yang lebih baik gitu. Tapi kan ya gimana cara kalian nerimanya aja sih. Apalagi saat lo udah nikah itu kan berarti kan lo udah ijab kabul, udah berjanji di atas Tuhan atau apa, kan udah kayak, jadi kalau masih pisahnya cuma kayak ngebanding-banding gitu kayak please, betul. kayak gitu. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Ayo kita semangat Soalnya kayak terus. makin banyak banget kasus-kasus Iya, aneh di dan luar kayaknya sana tuh makin gitu. Kayak, aneh-aneh segitu kenapa sih gampangnya. kalian nggak bisa normal aja gitu, biasa Iya, aja gitu. maksudnya Jangan terlalu banyak hidup kalian sama influencer itu tuh pokoknya beda, ini lihat beda aja gitu. maksudnya jadiin kalian satu sama lain tuh prioritas kalian sendiri gitu. Even kalau sama anak kalian berhubungan, kalian tuh ada masanya harus penting banget gitu loh, karena anak juga pasti ngeliat, oh ibu sama bapak gue saling mencintai, dan dia bakal ngerasa secure sama dirinya, dan dia tuh keluar bakal jadi anak yang ceria, anak yang bahagia, anak yang kuat, ya kan. Jadi tuh semua tuh dari kita guys. Jadi Kita semangat bukan terus. yang menggurui, tapi Mm-mm. ya ini maksudnya hal yang paling basic lah, yang misalnya paling Iya. gampang dilakuin Betul. juga gitu kayak. Karena tuh anak-anak kita kan calon pemimpin di masa depan gitu, dan gue tuh selalu pengen Ayo kalahin, masa lo mau masa- anak lo gede presidennya anaknya Gibran kan Jangan. enggak gitu. Di bener kan, kenapa nih dia kalau di kantor polisi kata Valdi kan, Bang Valdi paling ngerti Dina ini emang. Makanya enggak, yang nggak mau kan gitu loh. Jadi Iya. ya kuatin kitanya di rumah. Oke deh, segitu dulu ya guys. Kalau seandainya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, Comment and subscribe.